Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana, enggak, Ibtu Rudiana itu masih aktif enggak? Pertanyaan ya, masih aktif. Kalau masih aktif, kalau di TNI dan Polri ada aturannya. Di Polri itu peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017. Itu jelas di sana dikatakan tata cara, aturan untuk meminta bantuan hukum. Jadi seharusnya, ini menurut ketentuan ini ya, Ibtu Rudiana izin dulu kepada atasan daripada Ibtu Rudiana untuk meminta bantuan hukum ke pihak lain, terutama sipil. Dalam itu yang di luar daripada institusinya kepolisian. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah Ibtu Rudiana terhadap Elsa Sharif sama Pitra itu sudah izin belum dari atasannya? Atau dapat surat? Iya, dapat izin, udah izin belum? Gitu. Kalau tidak izin ya sesuai peraturan tidak sah dong. Harus. Karena kita ikuti aturan kan, aturan main kan. Purnawirawan bisa, tetapi kalau purnawirawan itu mempunyai hak meminta bantuan hukum ke institusi dia. Gitu. Tapi tidak wajib untuk izin, tapi dia mempunyai hak. Kalau dia minta bantuan bisa diberikan. Harus izin. Seharusnya harus izin. Menjadi pertanyaan saya, sekarang ini kan katanya yang lagi viral, yang dengung-dengungkan dia minta bantuan hukum dari luar kan? Ya, nah menjadi pertanyaan saya, apakah izin nggak? Coba nanti kita minta itu dari Ibtu Rudiana itu, ataupun dari penasihat hukum, tunjukkan itu izin dari atasan daripada Ibtu Rudiana. Tapi kalau secara personal bang, tetap tidak boleh, kan aturan main, kan dia. Oke, bareng Koko Cirebon Official kembali lagi tentunya di suasana malam hari ini, dan kita akan coba untuk mereaction Mayor Marwan. Dan ini menarik, sangat menarik sekali ketika Pak Duryade memakai kuasa hukum dari luar atau sipil, ya kan. Namun menurut Mayor Marwan bahwa tidak boleh ketika Pak Rudiana itu masih aktif, terkecuali ada izin, surat izin dari atasannya. Nah sekarang sekarang yang lebih menariknya, Pak Mayor Marwan ini ya menantang Pak Rudiana untuk menunjukkan ya, atau kuasa hukumnya Elsa Sharif dan juga rekan-rekan yang menunjukkan surat izin dari atasannya untuk memperbolehkan mengambil kuasa hukum di luar dari kepolisian. Ini lebih seru lagi kawan-kawan. Jadi kalau mungkin Pak Rudiana itu dengar atau sampai ke rekan-rekan, katanya ditantang oleh Pak Mayor Marwan untuk menunjukkan surat izin dari atasannya untuk memperbolehkan mengambil kuasa hukum dari sipil atau dari luar kepolisian. Ini seru kawan-kawan. Yuk kita next video lagi. Dia kan polisi aktif. Ya kalau memang minta bantuan, berhenti dari polisi dulu dong. Biar bebas. Emang gitu. Ada Prosedur begitu. Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017. Jelas tata cara meminta bantuan hukum. Itu melewati atasan daripada yang bersangkutan. Dan bisa dibilang Bu Elsa dan Bang Pitra tidak sah sebagai kuasa hukum. Ya kalau melanggar aturan itu kok nggak usah saya jelaskan secara implisit, ya jelas baca sendiri gitu loh. Nggak ada urusan dimaksud saya ke balance itu kan bukan pengadilan, persidangan kok. Sama aja kok. Justru kita ngikutin aturan main. Ini seru kawan-kawan. Ternyata menurut Pak Mayor Marwan bahwa ketika Pak Rudiana itu mengambil kuasa hukum dari luar, bahwa harus berhenti dulu berhenti dari jabatannya. Itu aturan Undang-Undang Kapolri nomor 2 tahun 2017. Menurut Pak Mayor begitu. Namun yang jadi pertanyakan, apakah surat izin dari atasannya itu memperbolehkan bahwa mengambil kuasa hukum dari luar atau dari sipil, bukan dari institusi tersebut. Ini seru sekali, luar biasa penjelasan, penggambaran dan penjelasan dari Pak Mayor Marwan ini menjelaskan bahwa ini ilmu buat kita semua kawan. Jadi kalau masih berdinas atau masih aktif, tidak diperbolehkan untuk mengambil kuasa hukum dari luar atau sipil, ya harus dari institusi tersebut, ya dari kepolisian, ya. Jadi kuasa hukumnya dari kepolisian. Dia ada sembarangan, itu ada aturan main katanya. Yaitu dengan peraturan Polri nomor 2 tahun 2017
Begitu kawan, kita next video lagi. Kita apalagi yang mau dijabarkan oleh Pak Mayor Marwan. Seru kali ini teman-teman. Aturan main kalau kepolisian aktif itu harus sesuai dengan Perkap nomor 2 2017. Itu bukan berarti dia maksudnya kan tidak fair nanti kan, enggak lah. Emang kan menggunakan sipil pasti fair? Tidak tentu. Justru seharusnya dia lebih bergengsi dari satuannya sendiri kan gitu loh. Seharusnya begitu. Berarti ada suatu pelanggaran. Menurut saya itu pelanggaran. Gimana menurut kalian? Pelanggaran itu menurut saya. Halo. Iya, tadi sudah memberikan keterangan begitu ya terkait ekstraksi data, dan ini disimpulkan bahwa memang ada kesesuaian begitu ya antara percakapan yang sebelumnya diekstraksi dari handphone Vina yang sudah ada di berkas acara 2016 dan sekarang juga diekstraksi dari handphone Widi untuk mencocokkan, dan ternyata ditemukan kecocokan seperti itu, Bang? Ya, saya jelaskan lagi bahwa yang kita cocokkan adalah ekstraksi metadata dari HP almarhum Vina ya, yang dilakukan oleh Digital Forensik Polda Jabar. Lalu kita bandingkan dengan apa yang kita ekstraksi ya, dengan file structure extraction ya, dengan mengekstraksi semua data-data yang sudah hilang atau terhapus sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu kita bandingkan dan ternyata benar terverifikasi ada aktivitas chat SMS messages antara kedua pihak itu ya di sekitar pukul 22 sekian ya, 27 Agustus 2016 sekitar 22.10.14 dan lainnya, dan ada incoming call dari nomor HP-nya almarhum Vina ke nomor HP Widi yang kita ekstraksi dari tablet Mito T55 tadi. Jadi terbukti dan confirm ya, terverifikasi. Jadi menurut saksi ahli kawan-kawan, ekstraksi yang dilakukan oleh Polda Jabar tentang handphonenya Vina ada kesenambungan, ada kecocokan dengan ekstraksi yang diekstraksi oleh saksi ahli. Percakapannya ada bersenambungan, artinya ada kecocokan dan juga ada aktivitas dari telepon di handphonenya Vina ke handphone Widi, dan berikut pun begitu, Widi ke almarhum Vina. Jadi ada kesambungan, ada kekontrasan di sini, ada kesenambungan antara apa yang ditemukan Polda Jabar dan juga ekstraksi dari Polda Jabar dan juga ekstraksi dari saksi ahli yang sudah dibuktikan langsung dan diekstraksi langsung di dalam pengadilan. Ini kesenambungan sekali, ada kecocokan lah intinya. Gitu kawan. Kita lanjut ya. Status tadi yang sempat kita lihat bahwa memang statusnya send dan bahkan ada status yang read, bahwa menunjukkan bahwa pemilik handphone tersebut memang sudah membaca isi pesan dan juga benar melakukan percakapan begitu ya, mengirimkan pesan begitu ya dari status yang ekstraksi begitu. Iya, dari interaksi SMS messages itu kan ada yang mengirim dan dia read, dan begitu juga sebaliknya send, maka masuk ke jaringan global. Jadi memang keduanya memang aktif ya, masih hidup dua-dua ini, baik Widi maupun Vina dari interaksi itu. Baik, memang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah di jam di mana di handphone atau yang diekstraksi adalah UTC begitu ya. Mungkin itu yang akhirnya diabaikan pada saat persidangan 2016 karena tidak menunjukkan bukti di 22 malam begitu. Nah, bisa dijelaskan terkait jam-jam ini? Kalau pengabaian secara tidak sengaja mungkin kurang masuk akal ya. Tinggal googling saja UTC seharusnya dapat pengetahuan itu. Tetapi pengabaian yang disengaja bahwa data ekstraksi dari HP Vina, almarhum Vina, dan beberapa ekstraksi dari SIM card itu ada juga gitu loh. Itu belum sempat saya bahas tadi. Jadi itu sebenarnya sudah confirm bahwa memang tidak masuk akal dalam time frame cuma sekian menit itu, rentetan kejadian yang dituduhkan itu kan sangat tidak masuk akal. Jadi sekarang kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya kronologis bagaimana percakapan itu sebenarnya menjadi rangkaian yang sempurna dengan adanya ekstraksi data dari handphone Widi hari ini yang sudah disampaikan begitu, bahwa benar terjadi percakapan di malam itu. Baik, terima kasih Bang Rismon atas keterangannya. Terima kasih kembali.
Ya, ternyata apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak oknum-oknum itu tidak berkesinambungan katanya. Karena di 2016 itu sudah ada ekstraksi dari handphone Vina, namun diabaikan saja. Ada kesinambungan di 2024 dan dibuka ekstraksi dari handphonenya Widi, ya, melalui tabs Widi, Mito, yang dimana tentunya ada kecocokan di 2016, namun diabaikan saja. Artinya ada hal-hal yang mungkin menurut ahli tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan katanya. Ini lebih seru lagi. Oke guys, kita lanjut lagi yuk. Dapat saya sampaikan ya bahwa perkembangan kasus daripada 7 terpidana, sebagaimana kita tahu bahwa untuk persidangan peninjauan kembalinya sudah selesai. Saat ini kita sedang menunggu apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung terhadap mereka. Tentunya sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum dari mereka, kita berharap yang terbaik bahwa perjuangan yang sudah kita lakukan dan selaku kuasa hukum, saya pikir kita sudah maksimal. Kita melakukan pembelaan, kita sudah melakukan apa yang patut kita lakukan. Ya, saya pikir tinggal kita menunggu apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung terhadap para 7 terpidana ini. Ya, khususnya untuk Sudirman, rencananya minggu depan kami akan coba mengecek kembali surat permohonan kami kepada Dirjen Pas dan juga kepada Kalapas Kesambi tentang permohonan kami untuk diadakan pemeriksaan kesehatan bagi Sudirman. Kami berharap permohonan kami dapat dikabulkan sehingga kita dapat memberikan pemeriksaan kesehatan ya fisik kepada Sudirman. Dengan demikian sambil menunggu proses PK ini kita dapat tetap memberikan perhatian kepada 7 terpidana. Secara rutin kami berkomunikasi dengan mereka dan kami tetap menjaga mereka supaya tetap memberikan semangat ya tentunya supaya keadilan bagi mereka dapat dipelore ya oleh mereka melalui putusan di PK Mahkamah Agung yang akan datang. Demikian. Ya, menurut informasi yang kita dapat dari Pak Jutek Wongso ya, bahwa tetap ada perhatian untuk Sudirman dan meminta Kalapas ya untuk memberikan satu izin untuk pemeriksaan dari Sudirman, kesehatan Sudirman. Ya, kita sebagai netizen dan masyarakat mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh kuasa hukum dari 7 terpidana yang terbaik yang diberikan tentunya yang ditontonkan oleh kuasa hukum dari 7 terpidana yang terbaik, mudah-mudahan apa yang diinginkan mudah-mudahan dikabulkan. Dan juga kami Koko Cirebon Official ucap banyak juga terima kasih buat seluruh netizen Indonesia yang selalu mengawal kasus ini. Mudah-mudahan tidak pernah capek dan tidak pernah lelah, semangat terus. Saya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda di akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akal sehat.